Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear, sistem persamaan linear, dan operasi baris elementer. Nah, inilah pengetahuan-pengetahuan dasar yang harus dimiliki sebelum kita melanjutkan untuk menyelesaikan masalah program linear. Persamaan linear itu definisinya adalah persamaan linear merupakan kalimat matematika terbuka yang variabel-variabelnya berpangkat tertingginya satu. Jadi pangkat variabelnya itu yang paling tinggi satu, tidak ada yang pangkat dua, itu yang linear. Nah, dan ruas-ruasnya dihubungkan dengan tanda sama dengan, karena ini persamaan linear. Cara penyelesaiannya adalah dengan menentukan semua harga variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Contoh, 2x tambah 3 sama dengan 6. Ini contoh persamaan linear. 3x tambah 4y sama dengan 10. X kurang 2y tambah 4 sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian sistem persamaan linear. Definisinya adalah sistem persamaan linear itu merupakan kelompok persamaan yang terdiri dari beberapa buah persamaan linear. Jadi ada 2 atau 3 atau lebih persamaan linear. Kalau dia dikelompokkan, yang satu dan yang lain terkait itu berhubungan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, itu diberi nama sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear itu kelompok persamaan yang terdiri dari beberapa buah persamaan linear. Contoh satu, ini dua persamaan terdiri dari dua variabel, masing-masing persamaannya terdiri dari dua variabel, yaitu variabel x dan y, terdiri dari dua persamaan linear. Yang kedua, contoh yang kedua, terdiri dari tiga variabel x, y, dan z, terdapat tiga buah persamaan linear. Nah, tidak semua sistem persamaan linear ini memiliki penyelesaian atau solusi. Sistem persamaan linear yang memiliki penyelesaian itu memiliki dua kemungkinan, yaitu memiliki penyelesaian tunggal atau memiliki banyak penyelesaian. Jadi kalau dia memiliki penyelesaian, maka hanya ada dua penyelesaiannya, yaitu penyelesaian tunggal atau banyak penyelesaian. Nah, secara geometris, persamaan linear dua variabel itu dapat digambarkan menjadi sebuah garis lurus. Ya, jadi persamaan linear itu kalau digambarkan, dia digambarkan menjadi sebuah garis lurus. Nah, jika sistem persamaan linear dua variabel tersebut memiliki penyelesaian tunggal, jadi sistem ya, persamaan linear dua variabel, misalnya ada dua persamaan, itu kalau dia memiliki penyelesaian tunggal, maka garis persamaan pertama dan garis persamaan kedua itu memiliki sebuah titik potong, jadi berpotongan di satu titik. Maka itu berarti memiliki sebuah penyelesaian. Nah, penyelesaian tunggal berarti ya. Nah, jika sistem persamaan linear itu garis pertama digambarkan dan garis kedua digambarkan, ternyata kedua garis tersebut sejajar. Maka sistem persamaan linear dua variabel tersebut tidak memiliki penyelesaian karena setelah digambarkan tidak memiliki titik potong, yaitu garisnya itu sejajar. Sedangkan apabila dua garis tersebut digambarkan berimpit, maka sistem persamaan linear dua variabel tersebut memiliki banyak sekali penyelesaian, tak hingga solusi, ya, kalau berimpit. Jadi persamaan linear pertama sama dengan persamaan linear kedua, sehingga kalau digambarkan dia berimpit, itu memiliki banyak solusi. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear itu ada beberapa teknik atau cara, dan ini sudah dipelajari dari SMP dulu, yaitu substitusi, eliminasi, eliminasi gabung substitusi. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ini sudah dipelajari di tingkat SLTP dan tingkat SLTA. Nah, untuk yang akan kita dalami yaitu yang operasi baris elementer. Operasi baris elementer, eliminasi Gauss-Jordan, inverse matrix. Nah, ini kita nanti fokus ke operasi baris elementer karena kita akan banyak menggunakan OBE ini untuk menyelesaikan masalah program linear. Maka kita harus benar-benar paham bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan OBE. Baik, contoh.
Saya berikan contoh, tentukan solusi sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan menggunakan cara campuran dan OBE. Oh ini jadi ada dua cara. Kita lihat apakah cara campuran nanti sama hasilnya dengan OBE. Nah kalau soalnya ini 2x tambah 3y sama dengan 8, x kurang 4y sama dengan min 7. Ada dua persamaan. Nah, kalau kita menggunakan eliminasi gabung substitusi atau cara campuran, langkah pertama adalah persamaan pertama dan kedua ini kita lihat koefisien x di atas itu 2, koefisien x di bawah itu 1, koefisien y di atas persamaan pertama itu 3, koefisien y pada persamaan kedua itu negatif 4. Maka kita harus menghilangkan salah satu variabel. Jadi itu cara eliminasi, menghilangkan salah satu variabel. Bisa variabel x yang dihilangkan atau variabel y yang dihilangkan. Nah, sekarang saya memilih menghilangkan variabel x. Supaya variabel x ini dapat hilang, maka kita menyamakan koefisien x ini. Karena koefisien x ini 2 pada persamaan pertama, maka persamaan kedua juga koefisiennya harus menjadi 2. Nah, ini 1 supaya menjadi 2 kita kali 2. Sehingga persamaan pertama kita kali dengan 1 supaya dia tetap 2. Persamaan kedua kita kalikan dengan 2 supaya koefisiennya menjadi 2. Namun bukan hanya yang pertama saja yang dikalikan, semua persamaan tersebut dikali dengan 2. Kita mulai dari persamaan pertama, dikali dengan 1 berarti tetap 2x tambah 3y sama dengan 8. Kemudian persamaan kedua kita kali dengan 2. 2x kurang 8y sama dengan min 14 ini. Nah, kemudian kita lihat persamaan yang sudah dikalikan ini kan sudah sama koefisiennya. Karena koefisiennya sudah sama, supaya bisa hilang, maka kita harus mengurangi kedua persamaan tersebut. Jangan ditambah. Kalau ditambah kan menjadi 4x. Kalau dikurang, maka 2x kurang 2x habis. Jadi 3y dikurang min 8y. Berarti 3 tambah 8. Ya, 3y tambah 8y sama dengan 8 ditambah 14. Karena ini dikurangi tadi. Sehingga hasilnya 11y sama dengan 22 dan y-nya diperoleh 22. 22 bagi 11. Nah, y yang diperoleh ini kita substitusikan substitusi y sama dengan 2 ini terserah, boleh ke persamaan pertama, boleh ke 2. Nah, ini saya ambil ke persamaan kedua, yaitu x kurang 4y sama dengan min 7. Substitusi berarti gantikan y-nya dengan angka 2. Jadi x dikurang 4 kali 2 sama dengan min 7. Hasilnya adalah x sama dengan 1. Berarti solusinya untuk persamaan sistem persamaan linear dua variabel ini, x-nya 1, y-nya 2. Nah, sekarang kita lakukan dengan OBE. Ya. Lakukan dengan OBE. Untuk selanjutnya kita akan mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Jadi operasi baris elementer ini nanti kita harus mengubah sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel atau lebih itu dirubah menjadi matriks. Yaitu dengan melakukan beberapa operasi terhadap matriks sedemikian sehingga diperoleh matriks yang mengandung solusi dari SPL yang telah diubah tersebut. Nah, SPL yang telah diubah bentuknya menjadi matriks yang diperbesar. Nanti akan saya jelaskan apa matriks yang diperbesar. Kemudian operasi yang dilakukan terhadap matriks tersebut dinamakan operasi baris elementer. Jadi langkah pertama, SPLDP-nya kita rubah menjadi matriks yang diperbesar, kemudian lakukan operasi baris elementer pada elemen-elemen matriks tersebut. Contoh, merubah sistem persamaan linear menjadi matriks yang diperbesar. Misalnya persamaan linear yang tadi. Nah, ini matriks yang diperbesar, yaitu ambil koefisien-koefisiennya. Koefisien X itu di kolom pertama, 2, 1. Jadi, koefisien X berada di kolom pertama. Koefisien Y ini berada di kolom kedua, 3 dan min 4. Lalu, yang terakhir itu yang di belakang, 8 dengan min 7. Jadi konstantanya itu berada di belakang. Inilah yang disebut dengan matriks yang diperbesar. Nah, pada umumnya terdapat 3 operasi yang dapat dilakukan terhadap suatu sistem persamaan linear tanpa mengubah penyelesaian yang sebenarnya, yaitu
Pertama, kita bisa menukar urutan persamaan. Jadi, baris pertama, row ya, baris pertama ditukar dengan baris kedua, atau baris kedua tukar baris ketiga, atau baris pertama tukar baris ketiga, tukar posisi gitu ya. Itu penukaran urutan persamaan bisa. Cara operasi baris elementer itu. Yang kedua, bisa juga perkalian suatu persamaan dengan bilangan tidak nol. Jadi ditulis C ini bilangan, R itu barisnya. Jadi misalnya baris kedua kita kali dengan angka 3, itu boleh. Asal jangan dikalikan dengan 0 gitu ya. 0, kalau dikali dengan 0 tidak boleh. Jadi dikalikan bilangan yang tidak 0. Jadi misalnya baris kedua, kita mau ngerubah baris kedua, kalikan dengan angka 3 boleh ya. Atau dikali dengan 1/2 boleh. Kemudian mengganti suatu persamaan dengan menjumlahkan persamaan tersebut dengan kelipatan persamaan lainnya. Contoh, baris pertama misalnya ditambah dengan 2 kali baris ketiga, itu boleh ya. Dikurang juga boleh. Jadi R2 dikurang 4 kali R1 boleh juga. Nah, contoh yang solusi dari SPLDP yang tadi, yang kita sudah peroleh hasilnya, kita gunakan OBE sekarang. Contoh yang sama. Nah, pertama kita rubah dulu menjadi matrik yang diperbesar. Nah, ini berubah menjadi matrik yang diperbesar, lalu lakukan operasi baris elementer. Nah, sampai kapan? Sampai berhentinya bagaimana? Sampai salah satu elemen pada kolom pertama atau kedua berubah menjadi 0. Jadi pada SPLDV itu tidak terlalu sulit ya, karena kita hanya merubah salah satu saja dari kolom pertama itu menjadi 0 atau kolom kedua ya kita rubah jadi 0. Sebenarnya hanya seperti itu saja kalau SPLDP. Contoh begini. Ini kan matrik yang diperbesarnya. Saya mau merubah baris 1 ya. Jadi ini artinya R1 ini kalau saya tulis duluan R1 artinya nanti perubahan terjadi pada baris pertama. Bagaimana ngerubahnya? Yaitu baris pertama dikurangi 2 kali baris kedua. Jadi R1 itu tulisan ini artinya R1 berubah. R2 berarti tidak boleh berubah. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. R1-nya berubah, R2-nya tetap 1 min 4 min 7 ya. Nah, bagaimana merubah R1? Yaitu caranya R1, angka-angka yang ada di R1 kita kurangi dengan 2 kali R2-nya. Jadi yang dirubah yang di sini ya. Nah, yang berubah di sini, tapi yang angkanya yang di sini yang diambil. R1, contoh yang angka 0 ini. Kenapa 0? Karena R1-nya itu 2, kita kurangi 2 kali R2. R2-nya 1, berarti 2 dikurang 2 kali 1, kan 0. Ya. Kemudian 11. Kenapa 11? Padahal tadinya 3. Kita ulang. 3, ya R1 tuh 3 dikurang 2 kali min 4. Min 2 kali min 4 kan 8. 3 tambah 8, 11. Nah, kenapa ini 22? Tadinya 8. R1 yaitu angkanya 8 dikurang 2 kali negatif 7. Negatif 2 kali negatif 7 itu 14. 8 tambah 14, 22. Nah, sebenarnya sampai di sini aja sudah bisa ya. Sebenarnya sampai di sini sudah bisa ditentukan solusi, yaitu 11Y sama dengan 22. Nah, dari mana ini? Dari sini. Kan ini ada nolnya. Berarti yang ini kita bacanya kan di kolom Y kan? Ini kolom Y, ini kolom X. Kalau kolom X-nya 0 berarti kita nggak bisa ngambil X kan? Kita ngambil Y-nya. 11Y sama dengan 22. Kalau 11Y-nya 22 kan dapat Y-nya 2. Kalau Y-nya dapat 2, masukin ke salah satu dapat X-nya. Sebenarnya stop di situ juga boleh. Tapi kalau mau diteruskan OBE-nya boleh juga. Nah, jadi saya sambung lagi soal tadi. Jika masih mau melakukan OBE, maka matriks terakhir dapat dilakukan kembali OBE-nya. Jadi sekarang misalnya kita lakukan lagi OBE. Yang tadi kan 0, 11, 22, 1, min 4, min 7. Ini R2 artinya nanti ada perubahan di R2. R1-nya tetap gitu ya. Bagaimana merubahnya? R2 ditambah 4/11 R1. Maka hasilnya, nih seperti ini hasilnya. Nah, kita lihat.
R2 yang berubah, R1-nya tetap. R2 yaitu 1, itu ditambahin dengan 4/11 R1. Karena R1-nya itu 0, berarti dia tetap 1. Kemudian R2 tadinya min 4, kenapa jadi 0? Karena min 4 ditambah, ya kan, R2-nya kan min 4 ditambah 4/11 R1. R1-nya 11. 11 dikali 4/11 kan tinggal 4. Berarti 4 tambah min 4 ini 0. Ya, begitu seterusnya dihitung. Nah, setelah diperoleh seperti ini, kita bisa lihat ini kolom X, ada angkanya di sini, X berarti ya. Kemudian di kolom Y, ada angkanya di sini 11Y. Jadi bacanya begitu. Nah, kita bisa baca berarti yang atas, baris yang pertama, ini kolom X, ini kolom Y. Karena X-nya 0 berarti nggak bisa dibaca, yang ada 11Y sama dengan 22. Nih. Kemudian di sini X-nya bisa dibaca, X sama dengan 1. Gitu. Ya kan, dari baris kedua. Sehingga diperoleh X-nya 1, Y-nya 2. Jadi seperti itu OBE itu. Untuk SPLDP sangat mudah sekali. Bisa hanya salah satu kolom saja 0 sudah selesai bisa, atau dua-duanya mengandung angka 0 di dua kolom. Nah, sekarang saya beri contoh kalau dia 3 variabel. Pertama, rubah dulu menjadi matrik yang diperbesar, sama caranya seperti tadi. Kemudian, langkah kedua, lakukan operasi baris elementer sampai baris pertama, kolom pertama, angkanya 1. Yang mana? Nih, baris pertama, kolom pertama, angkanya harus 1. Kemudian, kolom kedua dan ketiga, angkanya 0. Jadi, begini. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, jadi untuk kolom pertama, baris pertama, angkanya harus 1. Yang lainnya 0, berarti ini kolom kedua untuk baris pertama, angka 2 ini harus 0. Angka min 1 ini harus 0. Gitu. Nah, nanti gantian di sini baris kedua, ya, baris kedua ini, yang satu yang mana? Yang ini. Jadi nanti begini. Nah, ini harus 1 semua nih nanti. Yang lainnya 0, kecuali yang belakang ini tidak mesti 0, gitu ya. Jadi, kalau ini 1, ini 0, ini 0. Yang belakang nggak mesti 0. Ini 0, ini 1, yang ini 0. Ya. Lalu yang ini berarti 0, yang ini 0, yang ini yang 1. Kita robah sampai seperti itu, baru berhenti. Tuh. Nah, ini saya sudah robah. Saya kasih contoh, misalnya begini. Saya mau matrik yang diperbesar ini robahnya pelan-pelan, memang banyak sekali operasi baris elementernya, sehingga akhirnya dapat yang kita inginkan. Ini yang terakhir yang kita inginkan. Nah, yang seperti ini baru kita stop, gitu kan. Kalau sudah sampai seperti ini, berarti kita baca ini kolom X, yang ini kolom Y, yang ini kolom Z. Jadi kita langsung dapat X sama dengan 2, Y sama dengan 1, Z sama dengan 3. Nah, tujuan kita mau seperti ini. Jadi setiap orang bisa beda-beda operasi baris elementernya, ya, tidak mesti sama dan pelan-pelan saja. Tidak mesti buru-buru sampai dia menjadi seperti ini. Nah, langkah pertama kalau saya mau ngerubah R2-nya. Nah, ini R2 ini mau saya rubah. Ini gimana mau merubahnya? Kita harus jadiin dia 0 kan? Karena di sini 1, di sini 0 nih. Di sini juga 0. Saya ngerubah ini dulu. Nah, bagaimana supaya 2 ini jadi 0? Saya buat R2 kurang 2R1. Yaitu 2 nanti dikurang 2 kali R1. Ya kan jadi 0 kan? 2 kurang 2 kan 0. Makanya saya ambil rumus ini. Gara-gara 2 ini mau saya nolkan. Nah, tapi semua R2 akan kena. Begitu ya. Contoh, angka 2 dikurang 2 kali 1. Berarti kan 0. Lalu R2 yang lain. 1 dikurang 2 kali 2. Berarti kan min 3. Angka 2. 2 dikurang 2 kali min 1. 2 kali min 1 kan min 2. Ada min di sini. Berarti 2 tambah 2. Jadinya 4. Kemudian angka 11. 11 dikurang 2 kali 1. 11 kurang 2 berarti. Yaitu 9. Nah, itu berarti yang berubah hanya R2.
Jadi kalau kita tulis di sini R2 berarti yang berubah R2. R1 salin, R3 salin. Contoh satu lagi. Saya mau merubah R3 misalnya. Ini R3 ini harus berubah. Maka R1 salin, R2 salin. Nih, saya salin saja ya. Nah, R3 bagaimana merubahnya? R3 kurang R1. Mengapa R3 kurang R1? Karena saya mau 1 ini jadi 0. Ya. Gimana caranya? Ya 1 kurang 1 saja. 1 kurang 1. Nih, ini R3 kan 1. R1 1. Kita kurangi aja. R3 kurang R1. Kan dia jadi 0. Nih. Jadi 1 kurang 1, 0. Tapi semuanya. 1 kurang 2, min 1. 1 kurang min 1, 2. 6 kurang 1, 5. Sehingga pelan-pelan berubah. Nah, begitu seterusnya sampai hasil akhir. Jadi, diperolehlah solusi X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Saya harapkan dapat memahami penjelasan saya ini agar dapat menguasai operasi baris elementer. Ingat, setiap orang tidak sama dengan orang yang lain dalam memilih operasi baris elementernya. Bisa berbeda-beda, tapi hasilnya harus sama. Jadi solusinya X-nya 2, Y1, Z-nya 3 harus sama semua. Jadi ini mungkin bisa dirubah-rubah lagi atau dicoba. Mungkin bisa dicoba lagi dengan soal yang sama, tapi lakukan OBE sendiri. Lakukan OBE sendiri, jangan melihat yang ini. Lakukan sendiri, tapi hasilnya harus sama. Saya rasa itu ya, banyak latihan agar menguasai betul bagaimana menyelesaikan SPL menggunakan OBE. Karena kita akan memerlukannya nanti terutama pada metode simplex. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.